Ada satu ironi yang selalu muncul ketika kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, negara ini secara konstitusional mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Namun di sisi lain, kita masih menemukan guru honorer yang digaji ratusan ribu rupiah per bulan. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim hanya 60 ribu rupiah per bulannya. Sebagai sebuah bangsa, ini bukan sekedar persoalan angka. Ini persoalan martabat, profesi, dan kualitas masa depan bangsa ini. Karena setinggi apapun kurikulum dirancang dan secanggih apapun teknologi pendidikan diperkenalkan, satu hal tetap tidak bisa diabaikan. Pendidikan hanya akan sekuat manusia yang menjalankannya, yaitu para pendidik dan tenaga pendidik atau guru. Masalahnya bukan sekedar gaji, tapi arsitektur negara. Untuk memahami mengapa guru honorer bisa dibayar begitu rendah, kita perlu menurunkan emosi dan menaikkan pemahaman struktural. Dalam sistem negara, setiap rupiah gaji pegawai publik harus memiliki dasar hukumnya. Itulah sebabnya Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi kunci dalam memahami problem ini. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan menggaji tenaga honorer. Padahal sebelumnya guru honorer direkrut dan dibayar langsung oleh Pemda, menentukan beban kerja, status, dan upah mereka. Artinya, secara historis dan yuridis, guru honorer bukan kewenangan pemerintah pusat. Maka ketika publik menagih Mendikbud atau pemerintah pusat soal gaji guru honorer, sesungguhnya itu seringkali salah sasaran. Setelah tahun 2023, situasinya berubah tetapi tidak otomatis membaik. Sekolah kini boleh merekrut guru honorer sendiri, tapi harus membayar dari anggaran sekolah masing-masing. Besaran gaji ditentukan oleh kemampuan kas sekolah itu sendiri, bukan oleh standar nasional. Inilah mengapa di satu sekolah guru honorer bisa digaji layak, sementara di sekolah lain hanya sekedar bisa bertahan hidup. Uang pendidikan itu ada, tapi siapa yang mengelolanya? Banyak orang tidak menyadari bahwa dari 20% APBN pendidikan atau anggarannya, 80-90% justru mengalir ke pemerintah daerah, bukan ke kementerian pusat. Dana itu disalurkan lewat berbagai skema. Pertama ada DAU atau dana alokasi umum, ada DAK, dana alokasi khusus, dan ada BOS, bantuan operasional sekolah. Masalahnya bukan kekurangan uang, masalahnya adalah bagaimana uang itu dialokasikan dan diawasi oleh daerah. Dalam beberapa kasus yang ditelusuri, dana pendidikan justru dialihkan untuk program beasiswa mahal yang tidak tepat sasaran, bahkan dinikmati oleh anak-anak pejabat daerah sendiri. Sementara guru honorer yang mengajar di sekolah negeri yang sama hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan sekedar soal kebijakan, ini adalah persoalan tata kelola di publik kita. Mengapa gaji guru bisa telah berbulan-bulan? Gaji guru honorer umumnya dibayar dari dana BOS. Dana ini berasal dari pusat, ditransfer ke daerah lalu ke sekolah. Tetapi pencairannya sangat tergantung pada validitas data di sistem Dapodik. Masalahnya, banyak sekolah yang mungkin salah input rekening, salah data guru, salah data sarana prasarana. Akibatnya dana gagal diverifikasi, harus diajukan ulang dan pencairannya tertunda. Pada tahun 2020 hanya 63% sekolah yang lolos verifikasi tahap pertama. Verifikasi ini tidak bisa dipangkas karena negara harus memastikan dana publik ini tidak mengalir ke sekolah fiktif atau data palsu. Namun, kesalahan administratif di sekolah dan keterlambatan laporan pemerintah daerah membuat dana BOS tersendat, dan yang paling dulu merasakan dampaknya adalah tenaga pendidik atau guru. Kita sebenarnya tidak kekurangan guru, tapi salah menempatkan mereka. Secara global, rasio ideal guru itu adalah 1:28. Indonesia di tingkat SD sekitar 1:16. 1,5 juta guru melayani 24 juta murid. Artinya secara nasional kita kelebihan guru. Namun kelebihan ini tidak merata. Ada daerah dan mata pelajaran yang oversupply dan ada yang sangat kekurangan.
Data menunjukkan sekitar 63.000 ASN dan 167.000 non-ASN berada dalam kategori kelebihan distribusi. Total sekitar 230.000 guru. Ini bukan krisis jumlah, ini krisis manajemen SDM pendidikan. P3K solusi yang tidak bisa dipakai secara maksimal. Pemerintah pusat sebenarnya menyediakan jalan keluar lewat skema pengangkatan P3K. Formasi dan anggarannya disiapkan secara nasional. Namun dalam praktiknya banyak pemerintah daerah hanya mengajukan kurang dari 50% dari kuota yang tersedia. Tahun 2024 misalnya, kebutuhan nasional mencapai sekitar 419.000 orang guru, tetapi yang diajukan daerah hanya sekitar 205.000 guru. Ironisnya, guru P3K pun masih sering mengalami keterlambatan gaji, padahal dana gajinya berasal dari DAU yang sudah dikunci secara nasional. Ini kembali menunjuk ke satu titik, tata kelola keuangan di daerah. Kesejahteraan guru bukan soal belas kasihan, ini soal desain sistem. Jika distribusi guru, pengelolaan anggaran, dan mekanisme pelaporan tidak dibenahi, maka seberapapun besar APBN pendidikan, guru akan tetap berada di posisi paling rapuh. Kalau kita sungguh ingin memperbaiki pendidikan, kita harus memulai dengan memahami masalahnya secara jernih. Bukan hanya marah, tetapi mengawasi, menuntut, dan memperbaiki di titik yang paling tepat. Di ruang publik Indonesia hari ini, ada satu perdebatan yang terasa ganjil tapi nyata. Di satu sisi, negara sedang mendorong program makan bergizi gratis sebagai investasi untuk generasi masa depan. Di sisi lain, kita masih melihat guru, orang yang membentuk generasi itu, hidupnya dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukan pertentangan moral, ini pertanyaan kebijakan. Karena ketika negara memutuskan mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk memberi makan murid dengan program makan bergizi gratis atau MBG, publik wajar bertanya, mengapa orang yang mendidik murid itu sendiri belum dipastikan hidup secara layak? Masalahnya bukan MBG, tapi prioritas dalam sistem. Penting untuk jujur sejak awal. Program MBG atau makan bergizi gratis bukan kebijakan yang salah secara prinsip. Disinilah muncul satu ironi struktural. Negara mampu membangun sistem logistik makanan secara nasional, tetapi belum mampu membangun sistem distribusi dan penggajian guru yang adil dan tepat waktu. Padahal dari sisi anggaran, dana pendidikan itu ada 20%. Anggaran APBN dikunci oleh konstitusi, 80-90% dialirkan ke pemerintah daerah. Namun uang itu lebih mudah dipakai untuk program yang baru terlihat di televisi, di media, daripada memperbaiki tata kelola yang tidak kasat mata seperti dapodik, pos, DAU, dan distribusi guru. Dari sudut pandang guru, ini bukan soal menu makanan, ini soal martabat. Bayangkan posisi kita seorang guru honorer. Pagi hari, ia mengajar anak-anak tentang disiplin, tanggung jawab, dan cita-cita. Siangnya, ia mungkin menerima pesan bahwa gajinya bulan ini kembali tertunda. Sementara di sekolah yang sama, anak-anak mulai mendapat makan siang gratis dari negara. Secara sosial, ini menciptakan ketegangan diam-diam. Muridnya dibantu negara, gurunya dibiarkan bertahan sendirian. Bukan karena MBG ini salah, tetapi karena sistem belum memuliakan profesi guru sebagai pilar utama pembangunan manusia. Dalam teori pembangunan, ini disebut policy misalignment. Ketika intervensi hilir atau makanan, fasilitas itu lebih cepat dibangun daripada fondasi hulunya, yaitu SDM dan tenaga pendidiknya. Jika negara ingin generasi emas, guru harus masuk ke inti strateginya. Negara sedang berbicara tentang bonus demografi,
Indonesia Emas tahun 2024-5, dan daya saing global. Semua itu berujung pada satu variabel, kualitas manusianya. Dan kualitas manusia tidak dibentuk oleh makanan saja. Ia dibentuk oleh relasi belajar yang stabil, bermakna, dan bermartabat. Dan itu hanya mungkin jika gurunya hidup dalam kepastian dan kesejahteraan. Program seperti makan bergizi gratis atau MBG seharusnya tidak berdiri berseberangan dengan kesejahteraan seorang guru. Justru keduanya harus berjalan seiringan, karena memberi makan anak tanpa memuliakan gurunya seperti halnya membangun gedung tanpa memperkuat fondasinya. Penutupnya, ini bukan pilihan anak atau guru, ini pilihan sistem atau simbol. Isu sebenarnya bukan MBG versus guru. Isunya yang paling tepat adalah apakah kita membangun pendidikan lewat sistem yang kuat atau lewat program yang terlihat. Kalau negara mampu mengatur jutaan porsi makanan setiap hari, maka seharusnya negara juga mampu mengatur distribusi guru, pencairan BOS, pembayaran P3K guru, dan standar minimum kesejahteraan tenaga pendidik atau guru. Karena pada akhirnya tidak ada Indonesia Emas tanpa guru yang hidupnya juga dimuliakan. This is it. Thank you guys.